Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pada malam yang mulia ini kajian Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih berkaitan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dan minum. Mengingat riwayat yang dikemukakan oleh Al-Imam At-Tirmizi di dalam kitab Asy-Syama'ilnya terbatas, hanya beberapa hadis saja, maka kemudian kita mencoba menelusuri dari sumber-sumber yang lain tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dan minum, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan dan minum dengan cara yang seperti itu. Sebagaimana pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, untuk mengetahui bagaimana cara Rasulullah makan atau minum, selain dari hadis-hadis qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kita bisa mendapatkannya dari hadis fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari ucapan beliau maupun dari praktek yang dilakukan oleh Nabi dalam kesehariannya. Ketika Nabi mengajarkan atau menjelaskan tentang cara makan atau cara minum, itu menunjukkan bahwa Nabi melakukan hal tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling konsisten dengan apa yang dia ucapkan. Ketika dia mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu, berarti dialah orang pertama yang melakukannya. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sesuatu, berarti dialah orang pertama yang menjauhinya. Kecuali nanti ada persoalan-persoalan. Umpamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sesuatu, tapi Nabi kemudian melakukannya. Nah, maka di situ menunjukkan bahwa sesuatu itu boleh dilakukan, tapi sebaiknya ditinggalkan. Misalnya Rasulullah pernah melarang orang minum berdiri. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah minum sambil berdiri. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah minum berdiri. Ketika ada orang yang heran melihat Ali minum berdiri, Ali mengatakan, "Kenapa kalian heran? Apa yang kalian perhatikan? Apa yang aneh dengan saya minum berdiri ini? Sesungguhnya saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri. Dan saya pun pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam minum sambil duduk." Sehingga ulama mengambil kesimpulan, sebaiknya minum itu duduk. Dan itu yang paling sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekali-kali orang pun minum berdiri, tidak ada masalah. Jaiz, boleh. Jadi larangan Rasulullah itu hanya bersifat al-irsyad, hanya sebagai petunjuk untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Ketika Nabi tidak melakukannya, menunjukkan itu boleh. Nabi suruh kita berwuduk, membasuh anggota wuduk tiga kali. Tapi Nabi pernah membasuh anggota wuduk sekali. Itu menunjukkan yang bagus, yang paling sempurna itu 3 kali. Kalaupun sekali kita basuh, air sudah merata ke seluruh anggota wudu, berarti itu sudah cukup dan boleh.
Jadi fleksibel ya. Yang penting rata air itu ke anggota yang wajib dibasuh di dalam wudu. Itu contoh, itu persoalan-persoalan yang kemudian diselesaikan oleh para ulama kita. Bahkan para sahabat dulu pernah minum berdiri dan makan sambil jalan. Ibnu Umar sambil jalan dan kami minum sambil berdiri. Berarti itu pernah terjadi pada zaman mereka, zaman orang-orang terbaik itu. Padahal Ibnu Umar dikenal sebagai orang yang sangat komitmen dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh saja. Kita pun sampaikan kepada anak-anak kita. Kadang-kadang mungkin dalam pelajaran-pelajaran mereka yang disampaikan di sekolah, mungkin disampaikan satu versi mungkin ya. Sampai ada itu anak, waktu tengok kita minum berdiri, dia bilang, dia langsung bacakan hadis anak itu. Masih kecil dia, masih SD. Dia bilang, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Dan nasihati ayahnya. Ayahnya pun, oh maaf, ayah lupa, duduklah ayahnya. Mungkin anak-anak juga perlu disampaikan, gitu ya. Tidak, mungkin dia mendengar satu versi, dia tidak salah. Mungkin dalam penyampaian guru di sekolah, mungkin hanya disampaikan satu versi mungkin ya, satu pandangan. Tapi ada pandangan yang lebih mengakomodir semua riwayat, mengakomodir semua hadis-hadis tentang persoalan tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri khas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan, ini bisa kita pahami dari sunnah kauliyahnya Nabi, hadis kauli Rasulullah, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menasihati anak tirinya yang bernama Umar ibni Abi Salamah. Umar ini masih kecil waktu itu. Dalam sebuah jamuan makan bersama Nabi, si anak ini tangannya merayap kemana-mana. Maklum anak kecil belum belajar banyak tentang adab-adab. Maka kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada dia adab-adab itu. Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ketika makan pun tidak melupakan dakwah ilallah. Beliau berdakwah mengajak kepada kebaikan walaupun sedang makan. Jadi ada nasihat-nasihat yang disampaikan ketika makan. Bapak Ibu sekalian di rumah makan sama keluarga, makan sama istri, sama anak. Ilmu yang sudah kita ketahui kita sampaikan di meja makan itu. Atau ketika kita makan kita sampaikan adab-adab dalam Islam tentang makan. Ini saya rasa cukup berkesan terhadap keluarga itu. Terhadap anak yang kita sampaikan dengan cara yang lemah lembut. Nabi SAW mengajarkan kepada anak tirinya yang diperlakukan oleh Nabi SAW layaknya seperti anak sendiri. Nabi katakan kepada dia, Samillah, bacalah bismillah. Jadi jangan langsung makan, baca bismillah. Alhamdulillah sunnah ini kita sudah amalkan semua. Jadi ini Ibu sekalian, berarti kita jauh sekali dari sunnah Nabi. Tidak, banyak hal yang sudah kita lakukan dalam hidup ini sesuai dengan sunnah Nabi. Mungkin ada 1-2 hal yang belum cocok, itu kita evaluasi, kita perbaiki. Saya rasa semua kita yang berada di sini memulai makan. Samillah kata Rasulullah, bacalah bismillah, wa kul biyaminik. Makan dengan tangan kanan. Nah, mana anak ini kadang-kadang dia tangan kanan kiri dia aktif tangannya itu mengambil makanan. Khawatir mungkin kanan, tangan kiri pun dia. Nah, jadi Rasulullah mengajarkan kul biyaminik. Dan saya rasa sunnah ini juga sudah kita lakukan. Tidak ada di antara kita yang makan dengan tangan kiri ya. Semuanya makan dengan tangan kanan, alhamdulillah. Wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang ada di depanmu, yang ada dekat denganmu. Jadi di sini ada pembahasan para ulama mengatakan kalau makanannya sama dalam sebuah jamuan itu semua jenis makanannya sama, maka kita fokus menghabiskan yang di depan kita, yang dekat dengan kita. Jangan kita mengambil makanan yang ada di depan orang. Itu juga adab di dalam makan. Kecuali jenis makanannya berbeda. Ya, Syekh Utsaimin ketika menjelaskan hadis itu, kalau makanannya banyak macam, kemudian ada jenis makanan yang tidak ada di depan kita, mungkin ada di depan saudara kita, teman kita, itu boleh minta izin, tolong ambilkan, tidak ada masalah.
Di depan kita telur ayam, di depan kawan kita mungkin paha ayam, ya boleh ya. Kita izin di offer sedikit makanan yang berbeda jenis itu untuk kita makan, tak ada masalah. Yang penting jaga sopan santun lah, supaya kita makan pun aman. Jangan sampai aktivitas makan ini menimbulkan permusuhan. Makanya nanti ada hadis melarang jangan makan kurma 2 sekaligus. Kalau kita makan rame-rame jangan makan kurma sekaligus 2. Karena biasanya kurma itu makannya satu-satu, Pak ya. Ambil 1 makan. Kawan kita juga makannya satu-satu. Tiba-tiba datang kita ambil 2 sekaligus. Itu dilarang dalam hadis Nabi. Nanti kawan kita lihat, oh ambil 2, saya ambil 3, ambil 3. Ada kawan yang tangannya lebih besar, dia ambil 10, karena muat tangannya 10 kurma. Akhirnya nanti ada dalam makan itu ada rasa tidak enak, rasa persaingan, merasa tidak adil. Itu kita jaga dalam makan itu, jangan sampai makan itu menjadi penyebab kita berburuk sangka kepada saudara kita, membenci saudara kita, terjadi permusuhan. Selesai makan banyak musuh. Seharusnya makan itu merekatkan hati, merajut ukhuwah, mendekatkan kita dengan saudara kita. Maka diajarkan oleh Nabi sampai jumlahnya pun jangan sampai berbeda dengan teman kita. Kalau 1 makan 1. Kecuali kalau sama-sama mungkin sepakat untuk makan 2, silakan. Yang penting jangan ada yang lebih banyak makan daripada saudaranya. Kecuali atas izin saudaranya, kalau makannya rame-rame. Itu ada kadang-kadang akal itu Bapak Ibu sekalian dalam jamuan itu makan bersama itu ada. Kadang-kadang kawan kita makan nasi sama ikan. Ada satu kawan makan ikan aja, dimakan ikan aja, daging aja, nasi nggak dimakan. Itu akan menimbulkan merasa ini kayak mana ini? Tidak adil ya dalam mendapatkan porsi makanan tadi. Jadi diatur oleh Nabi SAW sampai hal-hal yang seperti itu supaya tidak menimbulkan rasa tidak enak di hati terhadap sesama saudara kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallah ta'ala." Apabila kalian makan maka sebutlah nama Allah. Fa in nasiya an yadhkura ismallah ta'ala fi awwalihi, apabila dia lupa menyebut nama Allah ketika di permulaan makan, ya teringatnya sudah sedang makan gitu ya, falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirah. Jadi bacalah bismillahi awwalahu wa akhirah. Jadi tadi lupa baca bismillah ketika makan, di pertengahan kita teringat belum baca bismillah, baca bismillahi awwalahu wa akhirah. Jadi ada kisah menarik dari Umayyah bin Makhshi ya. Dia menceritakan suatu hari Nabi SAW sedang duduk dan di situ ada sahabatnya sedang makan. Namun dia lupa membaca bismillah. Ketika sedang makan dan makanannya itu tinggal 1 suap lagi, hampir habis. Hampir habis 1 piring, lupa baca bismillah. Tinggal 1 suap lagi. Pada saat dia mengangkat suapan terakhir itu ke mulutnya, kemudian dia mengatakan bismillahi awwalahu wa akhirah. Tiba-tiba Nabi tertawa. Nabi tertawa melihat pemandangan itu. Karena Nabi melihat mungkin yang tidak dilihat oleh para sahabat. Nabi nampak di mata beliau. Nabi mengatakan, mazala syaitanu ya'kulu ma'ah. Dari tadi syaitan itu makan bersamanya. Dia makan, syaitan pun ikut makan. Rupanya begitu Pak. Sehari-hari ini banyak kadang-kadang syaitan itu kenyang, kuat dia gara-gara kita lupa berzikir. Lupa baca bismillah. Jadi syaitan makin kuat. Syaitan kuat, dia pun kuat menggoda kita. Kenapa? Karena kita makan, dia pun ikut makan. Jadi semua kegiatan kita diintervensi oleh syaitan. Ya, ikut dia. Sehingga tidak ada berkahnya lagi. Ketika kata Nabi, falamma dzakara ismallah, ketika dia menyebut nama Allah, ketika dia baca bismillah awwalahu wa akhirah itu, istaqa'a ma fi batni. Tiba-tiba syaitan itu memuntahkan isi perutnya, muntah dia. Jadi syaitan itu tidak senang dia, tidak nyaman dia dengan zikir gitu, dengan nama Allah disebut, muntah dia. Itulah yang membuat Nabi SAW tertawa melihatnya. Makanya Rasulullah SAW pun berpesan, idza dakhala ar-rajulu baitah, apabila salah seorang dari kalian masuk ke rumahnya,
Fadzakarallaha ta'ala 'inda dukhulih, kemudian dia menyebut nama Allah ketika masuk. Wa 'inda ta'amih, dan ketika dia makan dia menyebut nama Allah, baca bismillah. Maka syaitan berkata kepada teman-temannya, la mabita lakum wala 'asya. Syaitan berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat menginap bagi kalian malam ini di rumah ini, wala 'asya, dan tidak ada hidangan makan malam pada malam ini. Jadi syaitan tidak bisa menginap di rumah dan syaitan tidak bisa makan malam bersama kita. Ya. Tapi kalau sebaliknya, masuk rumah tidak baca bismillah, ya, kemudian makan tidak baca bismillah, syaitan pun berkata, adraktumul mabit, malam ini kalian akan menginap di sini. Ada penginapan di sini. Ya. Kemudian wa adraktumul mabit wal asya. Kalau kita makan tidak baca bismillah, syaitan mengatakan sempurna malam ini. Kita dapat penginapan gratis dan dapat makan gratis. Adraktum al mabit wal asya. Jadi nginap di rumah kita, makan di rumah kita. Nanti kalau berhubungan suami istri tidak sebut nama Allah pun, nanti syaitan pun ikut. Jadi semua dia ikut. Jadi berkahnya makan itu adalah, salah satu keberkahan makan itu ketika makan kita, minum kita, tempat tinggal kita itu tidak, syaitan tidak ikut di dalamnya. Terjauhi kita dari syaitan. Itu berarti kegiatan kita itu berkah. Tapi kalau kegiatan kita itu banyak syaitannya, berarti kegiatan itu tidak berkah. Karena di mana ada syaitan, berarti di situ ada kesialan. Berarti di situ ada sesuatu yang tidak baik.